Pernahkah kalian berpikir bahwa sumber energi listrik yang berasal dari minyak bumi itu akan cepat habis? Nah, apa yang akan terjadi di masa depan jika hal itu benar-benar terjadi? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumber energi listrik alternatif dan bagaimana cara kerja alat di dalam sumber energi listrik alternatif dan manfaat-manfaat di dalam sumber energi listrik alternatif yang akan saya rangkum dalam pembahasan tenaga listrik alternatif. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak mau menyampaikan sesuatu nih. Di masa sekarang ini di negara kita sedang mengalami musim paceklik atau musim banyak sekali orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami kesulitan dalam makan, kesulitan dalam keuangan, dan kesulitan yang lain sebagainya. Maka dari itu, tidak lupa Bapak ingatkan berkali-kali bahwa kita harus selalu memiliki rasa syukur atau harus memiliki sifat syukur. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kecukupan, sudah diberikan kesempatan pada hari ini sehingga kita semuanya mampu untuk melaksanakan kegiatan proses belajar atau belajar bersama-sama di dalam kesempatan kali ini tanpa kesulitan atau halangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan penjelasan kita pada video kali ini, yaitu tentang menerapkan konsep rangkaian listrik energi dan daya listrik sumber energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik dengan indikatornya yaitu menyebutkan sumber-sumber tenaga listrik alternatif, kemudian menyebutkan manfaat-manfaat dari sumber tenaga listrik alternatif, dan bagaimana cara kerja alat di dalam sumber tenaga listrik alternatif. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri sudah mengetahui di SD barangkali yang sudah pernah menerima pembelajaran terkait tenaga listrik alternatif. Untuk mengingat kembali atau flashback, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak mau tanya nih, terkait dengan materi juga. Jadi, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, sehingga penggunaan sumber energinya juga besar. Kira-kira apa yang bakal terjadi ke depannya jika sewaktu-waktu sumber energi itu habis? Waduh, kok tidak ada yang menjawab? Saya tuduh saja ya. Hansu deh. Menurut Hansu, kira-kira apa yang bakal terjadi di masa depan jika persediaan sumber energi itu sudah habis? Waduh, kurang tahu tuh Pak. Emang apa jawabannya Pak? Waduh, kok nggak tahu? Oke, Bapak jawab ya. Jadi, sumber energi itu habis di negara kita, ya terpaksa kita harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi permintaan masyarakat. Dan jika hal ini berlangsung lama, akan menyebabkan negara kita pun susah berkembang dan menimbulkan ketergantungan. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketergantungan itu? Nah, udah lihat animasinya? Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar negara kita tidak selalu kekurangan sumber energi dan terus mengimpor sumber energi dari negara lain? Ya, dengan kita berinovasi untuk menemukan hal-hal baru tentang sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga negara kita dapat menyuplai sumber energi tersebut secara mandiri, serta tanpa bergantung kepada negara lain dengan cara mengimpor sumber-sumber energi tersebut. Nah, sebenarnya apa sih itu sumber energi dan apa saja macam-macamnya? Yuk kita bahas. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan energi yang berada di sekitar kita.
baik itu sumber energi yang besar maupun sumber energi yang kecil. Biar ditangkap ya. Kemudian, apa saja sih macam-macam sumber energi listrik itu? Nah, macam-macam sumber energi itu kita bagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan berarti sumber energi yang tidak dapat dihasilkan atau diproduksi kembali jika stoknya sudah habis. Nah, sedangkan sumber energi terbarukan ini berarti sumber energi yang dapat dihasilkan atau diproduksi secara terus-menerus tanpa khawatir hal tersebut akan habis dalam waktu dekat. Nah, sumber energi terbarukan inilah yang kita bisa sebut sebagai sumber tenaga listrik alternatif. Sumber energi alternatif yang berpotensi untuk dimanfaatkan di masa depan yaitu matahari, air, angin, biomasa, panas bumi, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah tahu kan macam-macam sumber energi alternatif? Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Asik. Buset bro, lu ngapa kayak gitu? Sehat? Ya mau gimana? Lu kan lagi sibuk banget sekarang nih. Emang sekarang lagi sibuk apa kau bro? Sekarang nih gue lagi sibuk nih di salah satu perusahaan pembangkit listrik. Widih, keren kali. Emang di situ ngurusin apa aja, bro? Ya macam-macam lah, bro. Di sini tuh kerjanya ya buat ngerawat alat pembangkit listriknya. Pokoknya harus mastiin biar semua komponen pembangkit listriknya itu berjalan dengan lancar. Biar penggunaan energi alternatifnya itu maksimal, bro. Sebenarnya apa sih bro manfaatnya energi alternatif itu yang kau sebutkan tadi itu? Manfaatnya banyak sekali lah bro. Yang pertama, sumber energi alternatif ini lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Kemudian yang kedua itu lebih hemat biaya. Yang ketiga tidak cepat habis serta tidak mencemari lingkungan. Ternyata banyak sekali ya bro manfaatnya. Lalu mengapa orang awam seperti saya ini jarang mengetahui tentang hal ini bro? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Teman-teman, ada yang tahu jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam video animasi tersebut? Sebenarnya ada banyak faktor. Bisa saja tokoh tersebut jarang membaca atau mendalami topik tentang sumber energi alternatif. Nah, oleh karena itu, kalian harus rajin-rajin belajar khususnya di materi ini juga. Karena semua ilmu itu penting untuk dipelajari. Seperti yang sudah dijelaskan pada video animasi sebelumnya, manfaat-manfaat dari sumber energi alternatif ini banyak sekali ya teman-teman. Tokoh tersebut menjelaskan bahwa manfaatnya yang pertama adalah lebih ramah lingkungan atau tidak merusak alam. Mengapa demikian? Karena kita hanya memanfaatkan sumber energi tersebut dari alam-alam dan tidak mengubah apapun atas unsur-unsur di dalamnya. Misalkan, kita memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincir angin. Tentu kita tidak mengubah apapun yang terdapat di dalam unsur angin tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lebih hemat biaya, tidak cepat habis, dan ramah lingkungan. Hemat biaya sebab kita mendapatkan sumber energi dari alam. Kemudian tidak cepat habis karena sumber energi tersebut merupakan sumber energi terbarukan. Lalu, bagaimana sih cara memanfaatkan sumber energi alternatif itu menjadi sumber energi listrik atau sumber energi yang lain? Mau tahu? Yuk simak penjelasan video berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan.
4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Sudah melihat penjelasan videonya, teman-teman? Jadi, di dalam video tersebut dijelaskan terkait cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, singkatnya, di dalam sistem pembangkit tenaga air ini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, waduk atau bendungan. Yang kedua adalah saluran pelimpah atau pembawa air. Yang ketiga adalah gedung sentral atau powerhouse. Dan yang keempat adalah unit transmisi yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke konsumen. Pembangkit listrik tenaga air ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial air yang berasal dari bendungan atau waduk menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Nah, dan dari energi mekanik yang berasal dari turbin air tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bisa dipahami ya? Perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini juga termuat di dalam sebuah dalil-dalil di dalam Al-Quran. Nah, seperti apa sih dalil-dalil tersebut? Mari kita simak dalil Al-Quran yang membahas tentang tenaga listrik alternatif. ولا تبذر تبذيرا
Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Kesimpulan yang bisa kita dapat pada kesempatan kali ini yaitu macam-macam sumber energi alternatif yang meliputi matahari, angin, air, biomasa, dan sebagainya. Kemudian, kita juga sudah mempelajari apa saja manfaat apa saja yang kita peroleh jika kita memanfaatkan sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu tidak cepat habis, yang kedua adalah ramah lingkungan, yang ketiga adalah lebih hemat, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah mempelajari cara kerja pembangkit listrik tenaga air, yaitu pembangkit listrik tenaga air itu memanfaatkan energi mekanik dari turbin air yang digerakkan melalui energi potensial yang berasal dari air, atau bendungan atau waduk tadi menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Sebelum saya mengakhiri video saya pada kesempatan kali ini, tak lupa saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan atau kuis yang dapat teman-teman kerjakan guna untuk mengevaluasi atau mempelajari segala materi yang sudah saya sampaikan terkait tentang tenaga listrik alternatif. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman bisa kunjungi situs di samping ini, atau teman-teman juga bisa melihat situs tersebut yang sudah tercantum di dalam deskripsi video pada video YouTube ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala urusan. Tetap belajar, terus belajar, karena belajar itu merupakan suatu kewajiban yang utama bagi seorang siswa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan di video Bapak selanjutnya. Sekian dari Bapak, apabila ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat!